Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Petugas Inafis Polrestabes Palembang mengevakuasi jasad Sukartiman, 53 tahun pekerja bangunan yang tewas usai terjatuh dari lantai 2 saat mengecat dinding sebuah sekolah dasar di kawasan Kelurahan 17 Ilir, Ilir Timur 1. Korban yang merupakan warga Jalan DI Panjaitan 16 Ulu Palembang saat itu bekerja menggunakan perancah atau scaffolding. Diduga kayu tempatnya berpijak lapuk lalu patah menyebabkan korban terjatuh. Sukartiman meninggal di lokasi akibat luka serius. Jasadnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk keperluan forensik. Namun karena jatuhnya tidak sempurna, sehingga menyebabkan fatalan. Oleh karena itu, karena kegiatan mengecat satu gedung yang notabene pengerjaan itu juga tidak seperti kajian K3 terhadap sebuah proyek-proyek yang besar, mungkin nanti ke depan kita himbau untuk dilengkapi header. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan kerja tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah warga di Jalan Aibtu Wahab 15 Ulu Jakabaring Palembang menghadang sebuah mobil yang dikendarai pelaku pencurian pada Sabtu 28 Juni 2025 dini hari. Warga menggunakan drum besar untuk menghalangi laju kendaraan dan sebagian diantaranya membawa sajam karena mengetahui pelaku membawa senpi. Namun pelaku yang panik justru melaju dengan kecepatan tinggi dan melepaskan tembakan, membuat warga berhamburan menyelamatkan diri. Sebelumnya para pelaku yang diduga berjumlah 3 orang dipergoki mencuri di sebuah menara milik penyedia layanan telekomunikasi. Warga yang mendapat laporan sempat berkumpul dan mencoba menangkap para pelaku, namun upaya tersebut gagal. Kita nyadang apa, Kak? Nyadang mobil, Kak. Mobil apa tuh? Karena uang itu jadi kemalingan. Bawa senpi. Mobilnya Sigra warna hitam. Beginya tidak kejelasan tapi. Oh, berapa pelakunya? Sekitar 3 sama 4. Bawa senjata api? Bawa senjata api, Kak. Oh, sempat ditembakin ya, Kak? Sempat tapi tidak ke warga, ke pojok tembak senpinya. Oh, ditembak senjata. Itu semalam ada warga yang kena tabrak nggak? Kan mobilnya ngebut. Tidak ada. Nggak ada. Ngebut video karena dicadang pakai drum sama kayu. Oh, pengendara mobil itu diduga mau maling apa? Apa sudah maling? Belum sempat ketahuan maling tower. Tower depan kantor lurah. Jam berapa jadi semalam? Sekitar jam 1:30. Kita bisa tahu itu tuh ada yang gerak-gerik mencurigakan. Itu karena ada orang dari nak pergi ke pasar induk, Kak. Nak pergi ke pasar induk, jadi dia tahu ngasih tahu warga sini. Pergoki ya? Iya betul. Lagi apa waktu pelaku dipergok itu? Yo lagi masuk tower itu. Polisi yang menerima informasi mendatangi lokasi dan masih melakukan penyelidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski telah dilengkapi kunci pengaman tambahan, sebuah sepeda motor tetap menjadi sasaran pencurian di kawasan Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Dalam rekaman CCTV, terlihat 2 pelaku berpakaian serba hitam dan mengenakan masker nekat membawa kabur motor dengan cara mengangkatnya keluar dari rumah kos. Aksi itu dilakukan saat dini hari, setelah mereka gagal merusak kunci kontak utama. Pagi harinya, pemilik motor baru menyadari kendaraannya hilang saat hendak beraktivitas. Kondisi motor itu dalam keadaan sudah dikunci tambahan, kunci stang itu sudah dipik. Terus juga ada kunci tambahan di cakram bawah, itu karena emang dia susah untuk buka di sini, jadi diangkut oleh kedua orang tersebut ke lorong. Berbekal rekaman CCTV sebagai bukti, kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Timur 1 untuk ditindaklanjuti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang berencana merevitalisasi kawasan Benteng Kota Besak setelah menerima dukungan anggaran dari Pemprov Sumatera Selatan. Langkah ini disambut positif warga sebagai upaya mempercantik ikon kota sekaligus menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.
Namun di balik harapan akan wajah baru, aspek keamanan menjadi sorotan. Selama ini kawasan BKB kerap diwarnai aksi kejahatan jalanan dan kehadiran pengamen yang mengganggu kenyamanan pengunjung. Selagi masih tetap untuk unsur-unsur yang lama dipertahankan, cak yang tulisan benteng Kota Besar, yang nilai-nilai historis sejarah itu, tidak apa-apa direvitalisasi. Jadi lebih untuk memikat pengunjung, itu kan dari luar daerah maupun. Artinya kita setuju Pak ya dengan nilai? Setuju. Baik Pak. Asalkan, tapi masih ada catatan tadi kan, tetap nilai budaya yang warisan leluhur kita yang ada benteng itu tetap dijaga. Mungkin dari segi fasilitas, kemudian keamanan juga. Kalau kita lihat banyak laporan dari netizen ya, terutama yang datang berkunjung di BKB itu banyak sekali ada yang katanya pengamen yang suka maksa, terus mungkin ada copet juga. Jadi dari segi keamanan kita perlu Warga berharap revitalisasi ini segera direalisasikan secara menyeluruh, bukan hanya memperindah tampilan fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan tertib agar BKB kembali menjadi destinasi unggulan yang membanggakan Kota Palembang. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Langit Palembang kembali bergemuruh. Sejumlah pesawat tempur TNI AU mendarat di Lanut Sri Mulyono Herlambang sejak Minggu 22 Juni 2025. Kedatangan alutsista tempur TNI AU dari Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru membawa skuadron udara 16 dan 12 dalam kesiapan latihan Matra Udara 2 Komando Operasi Udara 1 bersandi Jalak Sakti 2025 yang tahun ini kembali menjadikan Lanut Sri Mulyono Herlambang sebagai pangkalan aju. Sebagai pangkalan aju, Lanut Sri Mulyono Herlambang memegang peran vital. Selain menjadi titik tumpu logistik dan pergerakan pesawat, juga berfungsi sebagai pusat komando taktis sementara. Letaknya yang strategis di tengah Sumatera, menjadikan Lanut SMH ideal sebagai titik simulasi operasi udara lintas wilayah. Dan bisa dilaksanakan sesuai harapan pimpinan tentunya adalah terujinya kemampuan daripada para penerbang kita untuk melaksanakan precision attack terhadap target-target yang sudah disiapkan di AWR Buding di Tanjung Pandan. Jadi penerbangan yang akan dilaksanakan nanti adalah dari Palembang ini ke sasaran di Buding di Tanjung Pandan, kemudian kembali lagi ke Palembang. Latihan yang berlangsung pekan ketiga Juni 2025 ini melibatkan sejumlah alutsista strategis TNI AU yang ada di Sumatera. Antara lain pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, AW100-200, pesawat angkut C-130 Hercules, helikopter Karakal, Super Puma, Kolibri, dan pasukan Kopasgat. Personel dari berbagai satuan di bawah Kopsut 1 diterjunkan untuk menguji kesiapan tempur, mobilitas udara, dan koordinasi antar unit dalam skenario operasi gabungan udara. Latihan Jalak Sakti memfokuskan latihan pada penguasaan udara, serangan strategis, dan dukungan udara dekat, dengan Air Weapon Range di Lanut Abdullah Sanusi Hananjudin, Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Tidak hanya aspek tempur yang digembleng, tetapi juga kemampuan intelijen, pengintaian udara, dan pemulihan cepat pasca serangan, serta mempelajari penggabungan teknologi baru. Menganalisa apakah ada teknologi-teknologi terbaru yang perlu kita libatkan atau cara-cara bertempur yang baru yang perlu kita aplikasikan pada suatu kegiatan ini. Jadi untuk kegiatan kali ini dengan bermarkas di Lanut Sri Mulyono Herlambang di Palembang ini, kita sekaligus menguji kesiapan khususnya TNI Angkatan Udara yang berada di Sumatera ini. Latihan ini menjadi cerminan kesiapsiagaan TNI AU, khususnya di wilayah Sumatera, dalam menjawab tantangan geopolitik kawasan dan ancaman lintas batas. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari kenikmatan pempek tersimpan cerita tentang rasa pengolah ikan giling di lorong Oksindo 1 Ulu, seberang Ulu 1 Palembang. Kampung Sigi sebutannya, sentra ikan giling yang menjadi nadi bahan baku kuliner ikonik kota ini. Sejak 1980-an, deru mesin penggiling dan aroma ikan menjadi bagian dari keseharian kampung ini. Di rumah-rumah produksi, para pengusaha besar dan rumahan bekerja tanpa henti. Namun, roda usaha tak selalu berputar mulus. Produksi sangat bergantung pada naik turunnya permintaan pasar.
Di hari-hari ramai, ikan giling bisa mencapai 3 ton, tapi saat sepi, menjual 100 kg pun menjadi tantangan. Sebagai solusi, sebagian pelaku usaha mulai memfilet ikan dan menyimpannya dalam ruang pendingin. Dengan cara ini, stok bisa bertahan hingga 2 bulan. Tak hanya mengandalkan ikan gabus, mereka juga menggunakan jenis ikan lain demi menjaga keberlangsungan produksi. Pemasaran ke pasar-pasar Palembang seperti Pasar Kuto, Pasar 26, Skana, Lemabang, Palimo, Pasar Buah. Jadi bebas siapapun yang mau beli kita layani. Ada ngirim keluar juga nggak Pak? Ngirim keluar paling ke Pagar Alam, ke Linggau. Ada juga yang ke luar pulau juga, tapi nggak banyak. Zaman pun bergeser, penjualan tak lagi sebatas di pasar konvensional. Lewat media sosial dan siaran langsung, para agen seperti Muji menjangkau pelanggan lebih luas. Hasilnya cukup signifikan dengan produksi harian rata-rata mencapai 400 hingga 1000 kg. Kalau dijual, kita nih ada yang penjualan manual dan digital. Kalau manual kita jual di pasar-pasar, ada orang sendiri yang datang ke agen kita. Kalau digital kita lewat media sosial. Ikan yang diolah datang dari berbagai penjuru Sumatera seperti Jambi, Riau, Bengkulu hingga Lampung. Menjelang akhir tahun saat stok lokal menipis, suplai diperoleh dari Kalimantan dan Papua. Kini 1 kg ikan gabus giling dijual dengan harga Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Angka yang bukan hanya mencerminkan nilai pasar, tapi juga nilai dari ketekunan dan semangat yang terus hidup di Kampung Sigi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian motor yang dilakukan Said, warga desa Gunung Jati, Oku Timur, akhirnya terhenti setelah diringkus unit 4 Subdit 3 Jatandras di Treskrim Mumpolda Sumsel. Pelaku diketahui menyasar motor yang terparkir di kawasan kampus dan pemukiman warga. Aksi terbarunya terjadi di sebuah kampus di Palembang dengan cara merusak kunci kontak. Ia dan komplotannya berkeliling mencari lokasi sepi yang minim pengawasan. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 5 motor dan masih mendalami lokasi lain yang menjadi sasaran, termasuk menelusuri oknum penadah barang curian. Selain motor, polisi juga menemukan senjata api rakitan jenis revolver berikut 5 butir amunisi. Senjata itu diduga berasal dari rekannya yang kini masih buron dan kerap dibawa saat beraksi. Modusnya, dia berkeliling di tempat yang mana motor tersebut terparkir. Salah satunya ada di salah satu universitas di Palembang. Kemudian dengan menggunakan kunci letter T, cepat kilat dia membawa motor tersebut. Kemudian anggota kami dari Subdit 3 Jatandras melakukan penyelidikan dan mendapatkan yang bersangkutan dan melakukan penangkapan. Nah, pada saat ditangkap tersebut, yang bersangkutan memiliki sempi rakitan jenis revolver dengan 5 butir peluru. Saat ini tersangka ditahan di Polda Sumsel dan tengah menjalani pemeriksaan. Ia dijerat pasal berlapis terkait pencurian dan kepemilikan senjata api. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang jemaah haji asal Kota Pagar Alam, Sumsel dari Kloter 19 Embarkasi Palembang hingga kini belum ditemukan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Informasi ini disampaikan Humas PPIH Sumatera Selatan saat menyambut kepulangan Kloter 10 di Asrama Haji Sumsel Selasa 24 Juni 2025. Jemaah bernama Nurmiah Mentajim, berusia 80 tahun, diketahui memiliki riwayat demensia atau penurunan daya ingat. Berdasarkan laman resmi Kemenak, Nurmiah dilaporkan meninggalkan rombongan pada 28 Mei 2025, 2 hari setelah tiba di Mekah dan sejak itu belum diketahui keberadaannya. Pihak petugas Haji Arab Saudi masih terus melakukan pencarian di berbagai lokasi.
Jadi betul, jadi ada satu jemaah haji di Bekasi Palembang itu yang terpisah dari rombongannya ya, terpisah dari kloter 19 itu Ibu Nurima Mentajim ya dari Pagar Alam itu terpisah itu sekitar tanggal 28 Mei yang lalu gitu kan, dan kemudian sampai saat ini masih belum diketemukan dan belum bergabung dengan kloternya. Jadi saat ini bidang perlindungan jamaah Dinjam ya di BPIH Arab Saudi masih terus melakukan pencarian terhadap jamaah haji tersebut. Tentu saja pencarian itu telah dilakukan di rumah sakit, menyisir di rumah sakit, dan pihak BPIH Arab Saudi juga sudah melakukan ini ke kepolisian Arab Saudi. Jadi dia berangkat mandiri itu ya, sendiri. Nurmiah berangkat haji seorang diri. Pihak keluarga di Pagar Alam telah mendapatkan kabar sejak awal dan masih menanti informasi lanjutan mengenai keberadaannya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. .368 jemaah haji kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di Asrama Haji Sumatera Selatan Selasa 24 Juni 2025 pagi. Dengan kedatangan ini tercatat sebanyak 3.679 jemaah telah kembali dari total 8.115 jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Setibanya di asrama, seluruh jemaah menjalani pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki aula. Pemeriksaan lanjutan juga dilakukan petugas dari Dinas Kesehatan dan Balai Karantina. Hingga saat ini, sejak kedatangan kloter 1 tidak ditemukan penyakit berbahaya atau jemaah yang perlu menjalani karantina khusus. Namun beberapa jemaah tetap harus dirujuk ke rumah sakit karena kondisi kesehatan tertentu. Usai kembali ke rumah masing-masing, jemaah diimbau menjalani karantina mandiri selama 21 hari sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit. Alhamdulillah hingga kloter 10 ini tidak ada jemaah haji yang dikarantina, gitu kan? Tidak ada jemaah haji yang terindikasi misalnya ada COVID dan lain sebagainya. Jadi aman, mereka semua sudah bisa langsung pulang ke rumah masing-masing. Kecuali ada beberapa jemaah kan yang sempat dirujuk ke rumah sakit itu karena memang sakit itu dirawat di Arab Saudi. Ada yang tanazul pulang lebih awal kemudian dirujuk ke rumah sakit. Tapi juga sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu tercatat 20 jemaah haji Debarkasi Palembang meninggal dunia. Sebanyak 15 berasal dari Sumatera Selatan dan 5 dari Bangka Belitung. Seluruh jenazah telah dimakamkan di Madinah maupun di Mekah. Satu jenazah jemaah kloter 1 yang wafat di dalam pesawat telah dipulangkan dan dimakamkan di Oku Timur. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unit Reskrim Polrestabes Palembang terpaksa mendobrak pintu sebuah kamar kos di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1. Penggerebekan dilakukan setelah penghuni kamar JS yang belakangan diketahui berstatus ASN di Kabupaten Oku Selatan dan seorang wanita, MS, yang diduga perempuan idaman lainnya tak kunjung membuka pintu meski telah diimbau polisi. Situasi sempat tegang saat JS menolak ditangkap. Untuk meredam ketegangan, kerabat JS langsung menenangkan situasi. Meski sempat menolak, JS dan wanita yang bersamanya akhirnya dibawa ke Polrestabes Palembang. Upaya ini dilakukan berdasarkan laporan dari istri JS, Y, yang melaporkan dugaan perselingkuhan ke Polrestabes Palembang. Akan melakukan analisa atas peristiwa yang terjadi, dengan demikian kita akan melakukan tindakan lebih lanjut apakah melakukan penyidikan atau tidak. Kita memiliki kewenangan 1x24 jam untuk mengamankan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian setelah itu kita pastikan statusnya apakah dilanjutkan tindakan upaya paksa pada anak atau tidak. Jadi isinya membuat pengaduan di SPKT kita dan sudah kita terima, yang nantinya akan kita follow up atas pengaduan ini. Keduanya kini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran melanda sebuah rumah 2 lantai milik guru sekolah dasar di Jalan Fakih Usman, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Senin 23 Juni 2025. Api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 bangunan.
Dalam video yang direkam warga, kobaran api tampak membumbung disertai asap hitam dari atap rumah. Warga yang panik berteriak memanggil pemilik rumah agar segera keluar. Saat itu pemilik sedang menunaikan sholat duha. Mendengar teriakan, ia langsung menyelamatkan diri sebelum api membesar. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun tidak berhasil. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Peristiwa terbakar yang terjadi ketika tuan rumah sedang melaksanakan sholat duha ya, di bawah lantai bawah. Namun ketika tuan rumah melakukan sholat duha, tetangga kiri kanan berteriak api, api, api. Baru korban melihat ke atas dan telah terbakar. Salah satu rumah di kamar rumah korban. Ada korbannya, Bang? Di Semarang tidak ada korban jiwa dalam perkara ini. Diduga sementara arus pendek. Akibat kejadian ini, sebagian besar rumah hangus terbakar. Pemilik rumah hanya bisa pasrah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kementerian Pan-RB menerbitkan aturan baru yang memungkinkan aparatur sipil negara bekerja secara fleksibel dari mana saja atau work from anywhere. Kebijakan tertuang dalam Permen Pan-RB nomor 4 tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel. ASN kini dapat menjalankan tugas dari kantor, rumah, atau lokasi tertentu sesuai kebutuhan instansi dan karakter pekerjaannya dengan jam kerja yang lebih dinamis. Menanggapi hal ini, pemerintah Kota Palembang telah meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyiapkan aspek sumber daya manusia serta perangkat pendukung. Saya kira tidak juga tinggal pengaturan jadwal, karena itu disesuaikan dengan kondisi kekinian, dengan perkembangan zamannya sekarang. Karena suka tidak suka, mau tidak mau ke depan itu akan diterapkan juga pada ujungnya di sana. Penerapan WFA dinilai sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa mengurangi tanggung jawab maupun kualitas layanan publik. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yunita Trikumalasari, istri oknum ASN dari Oku Selatan berinisial JS, mengaku lega setelah suaminya tertangkap bersama wanita idaman lain dalam sebuah kamar kos di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pajo, Ilir Barat 1, Palembang, Selasa 24 Juni 2025 malam lalu. Gerebekan merupakan tindak lanjut dari laporan yang dibuat Yunita ke SPKT Polrestabes Palembang atas dugaan perzinahan. Laporan itu dibuat sebagai bentuk perlawanan setelah dirinya lebih dulu dilaporkan wanita berinisial MZ atas dugaan pencemaran nama baik. Perasaannya sekarang udah lega ya, berarti kan dengan ditangkapnya suami saya di tempat yang kemarin, artinya kan sudah memperlihatkan kepada kita semua, berarti kan memang ini ada bukti, memang benar yang dituduhkan selama ini kan bukan sekedar tuduhan, tapi fakta. Iya, sakit hati sudah pasti, Mas. Saya sudah jadi korban, psikis saya kena, saya trauma, anak-anak ya saya mentalnya sudah pasti sedih, materi juga sudah pasti kena atas kejadian ini kan. Setelah gelar perkara bersama penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang, kuasa hukum pelapor menyampaikan status kasus kini naik dari penyelidikan ke penyidikan. Pihaknya juga meyakini dengan bukti yang ada, JS dan MZ akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Yang sesuatu yang tidak perlu dibuktikan lagi, itu sudah menunjukkan petunjuk. Mereka sudah melakukan oversell atau zina ya. Hal ini tidak perlu lagi untuk pembuktian, sudah jelas-jelas 1000% jelas ya. Karena runtutan dari tahun 2023 ya, surat pernyataan zina ya, hasil untuk hari ini kami dapatkan mungkin naik, proses naik. Namanya tingkat penyelidikan mungkin naik sih begitu. Pelapor berharap proses hukum berjalan sesuai aturan dan keduanya dapat menerima konsekuensi atas perbuatan yang dilaporkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 masih menyisakan persoalan. Sejumlah sekolah, terutama tingkat sekolah dasar, tercatat belum mampu memenuhi kuota siswa baru.
Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Palembang merancang langkah penyatuan sekolah-sekolah yang minim peminat dengan sekolah lain di kawasan terdekat. Sekolah yang tidak diminati rencananya akan dialihfungsikan menjadi sekolah menengah pertama guna mendukung pemerataan pendidikan di wilayah tersebut. Ya benar, ini akan kami jadikan bahan evaluasi apakah sekolah tersebut akan kita alihfungsi. Bisa jadi kalau wilayah tersebut kurang untuk SMP-nya dijadikan SMP atau di-merger dengan SD lain sehingga tidak ada lagi yang sekolah hanya menerima murid itu di bawah 10 orang. Jadi yang memang benar-benar normal sehingga bisa berjalan operasional sekolah tersebut dengan normal dan baik lagi. Namun rencana ini mendapat catatan dari pengamat pendidikan. Menurutnya, solusi terbaik bukan sekedar penggabungan, melainkan peningkatan mutu sekolah, termasuk kualitas lulusan, kemudahan akses, dan fasilitas yang memadai agar sekolah kembali diminati masyarakat. Upaya dari Dinas Pendidikan agar orang tua itu berminat atau berlomba-lomba mau ke sekolah itu. Dengan cara tadi, bisa dengan cara mutasi atau rotasi guru atau dengan cara pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, kemudian pada saat penerimaan murid seperti tadi. Jadi kalau murid yang favorit tadi sudah terpenuhi jangan terima lagi. Sehingga guru orang tua akan berpikir, berarti harus berpikir ke sekolah yang lain. Kalau tidak dipakai seperti itu strategisnya ya jadilah seperti ini. Sementara itu bagi sekolah yang telah memenuhi kuota, diharapkan tidak lagi menerima pendaftaran tambahan. Seleksi siswa perlu dilakukan sejak awal agar distribusi peserta didik lebih merata dan potensi sekolah sepi peminat dapat ditekan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di tengah hiruk pikuk lalu lintas Jalan Kapten Cek Syekh, suasana sunyi justru menyelimuti SD Negeri 137 Palembang. Tak satu pun calon siswa baru tampak hadir saat jadwal daftar ulang berlangsung. Sekolah yang berada di jantung kota Palembang, tepatnya di Kelurahan 24 Ilir, Bukit Kecil ini, menjadi sorotan di media sosial karena sepinya peminat. Meski terletak di kawasan padat penduduk, daya tarik sekolah ini tak sekuat dulu. Saat ini hanya 10 siswa yang mendaftar. Angka ini tak jauh berbeda dari tahun sebelumnya yang mencapai 19 pendaftar. Di sekitar sekolah ini juga berdiri beberapa SD lain, baik negeri maupun swasta, yang dinilai unggul dari segi fasilitas maupun hasil pendidikan. Kalau tahun kemarin 19 siswa, yang kelas 1 tahun udah berapa? Oh, lebih kurang 10 ya Bu? Iya. Kuota kita. Tahu kalau beberapa hari. Kuota tahun ini kalau kita menyediakan sekitar bisa 2 kelas, kalau memang nyampe 3 kelas ya 3 kelas, tapi nggak mungkin kayaknya karena di sekitar sekolah kita itu banyak sekolah dan jaraknya pun dekat. Fenomena ini menjadi perhatian khusus Dinas Pendidikan Kota Palembang. Sebagai langkah awal, pendaftaran secara offline tetap dibuka di sekolah-sekolah yang minim peminat. Kegiatan belajar mengajar pun tetap berlangsung, karena sekolah tersebut masih menerima dana operasional sekolah. Dinas Pendidikan juga tengah mengevaluasi sejumlah sekolah sepi peminat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan, penggabungan sekolah atau mengubahnya menjadi SMP demi pemerataan akses pendidikan. Bagaimana cara kami mengatasinya? Kami di tahun berikutnya akan memperbaiki fasilitas sekolah tersebut dan juga akan lebih mensosialisasikan pada seluruh siswa maupun wali murid yang akan memasukkan anaknya ke ke sekolah SD dengan usia yang masuk sekolah. Ya, tiap tahun itu menjadi atensi dan evaluasi. Ini juga setelah pendaftaran ulang ini akan kami lakukan evaluasi dan akan kami laporkan hasilnya ke Wali Kota, Kementerian Dikdasmen dan Ombudsman. Kami Dinas Pendidikan berkomitmen untuk melakukan pemerataan mutu pendidikan ke seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, sehingga terjadi pemerataan dan tidak ada lagi mindset ini sekolah unggulan, ini sekolah yang non-unggulan, tidak ada lagi seperti itu. Selain SD Negeri 137 Palembang, kondisi serupa juga dialami SD Negeri 3 dan SD Negeri 20. Sepinya pendaftar di sejumlah sekolah ini jadi catatan penting bagi perbaikan sistem pendidikan di masa mendatang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pasangan ini menghadirkan program unggulan seperti
Pemerintah Kota Palembang terus mendorong terciptanya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak-anak. Berbagai inovasi dan upaya dilakukan, mulai dari kebijakan, program, hingga sinergi lintas sektor bersama perangkat daerah terkait untuk mendukung pemenuhan hak serta perlindungan anak. Bapeda Litbang Palembang mencatat ada 24 indikator yang harus dipenuhi untuk menjadikan Palembang sebagai kota layak anak. Mulai dari aspek regulasi hingga pendampingan yang menyentuh langsung kebutuhan anak-anak. Salah satu indikatornya di dalam 24 indikator itu terbagi dari 1 kelembagaan dan 5 klaster. Tentu kalau dari aspek kelembagaan, apakah kita sudah punya peraturan perundangan menjadi dasar hukum dari kota layak anak? Kita sudah punya. Ada 2 perda, ada 1 perwali dan 1 keputusan wali kota terkait pembentukan gugus tugas kota layak anak. Kemudian juga keberadaan dari perlindungan terhadap anak, pendampingan. Contoh mereka bagaimana pendampingan bagi anak-anak putus sekolah, mereka tetap bisa melanjutkan sekolah. Pemkot kembali menargetkan predikat Pratama Kota Layak Anak sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang anak berusia 7 tahun dirantai. Peristiwa diduga penganiayaan ini terjadi di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dan terungkap setelah warga melaporkannya ke polisi. Pelaku diketahui adalah ayah kandung korban yang diamankan di rumahnya bersama rantai dan gembok. Dari pengakuannya, pelaku mengaku kesal dengan perilaku anaknya yang dinilai hiperaktif. Saat ini pelaku belum ditahan dan masih berstatus wajib lapor sambil menunggu hasil visum. Perantaian itu baru pertama kali, karena pada saat itu si anak ini kan aktif orangnya, jenius, jadi pengen ingin tahu. Nah, pada saat kejadian malam itu, TV yang di rumahnya kotor, sehingga ditanya oleh si pelaku, ini perbuatan siapa? Karena si anak ini takut dengan si bapaknya, pelaku makanya saya pak yang melakukan. Dan malam itu pelaku mau kerja ngecek, takut anaknya ini macam-macam lagi beberapa, sehingga dilakukan perantaian leher dan tangan oleh si pelaku ini. Polisi juga menggandeng lembaga terkait untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap anak dan ayahnya guna mendalami motif serta kondisi keduanya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ambulan Dinas Pemadam Kebakaran Palembang sigap mengevakuasi seorang pengendara motor yang mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Jalan Layang Sekip. Petugas memberikan pertolongan pertama sebelum korban dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat korban yang melaju dari arah Jalan Layang menuju Simpang Patal menabrak pohon di median jalan. Diduga korban kehilangan kendali karena mengantuk hingga mengalami luka. Informasi kecelakaan didapat setelah warga mendatangi pos damkar Kemuning untuk meminta bantuan. Kecelakaan pas di depan kios R. Sukamto. Begitu dapat laporan, kita menerjunkan tim penyelamatan kita ke lokasi kejadian bersama 1 unit ambulan. Setelah sampai di lokasi, ternyata korban mengalami kecelakaan tunggal. Di situ tidak ada korban lain. Korban kita langsung bawa ke Rumah Sakit Hermina dalam kondisi mengalami luka di seputaran mulut. Berarti sempat sadarkan diri, Pak ya? Sempat sebentar pingsan, begitu kita bawa pakai ambulan langsung sadar, dibawa ke Rumah Sakit Hermina langsung. Pengakuannya kemungkinan pulang dari kerja mungkin ngantuk. Jadi nabrak apa dia, Pak? Dia tadi nabrak pas median tengah jalan sama pohon palem. Sebanyak 10 personel segera dikerahkan ke lokasi, sementara sepeda motor korban dievakuasi warga sekitar. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Wahyu Andika, warga Jalan Keramasan, Kertapati, Palembang, diduga menjadi korban penipuan saat akan menjual ponselnya. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 21 Juni 2025 di Jalan Yusuf Singadikane.
Wahyu bertemu langsung dengan pembeli dan menerima pembayaran senilai 4,8 juta rupiah sesuai kesepakatan. Awalnya ia tidak menaruh curiga, namun setibanya di rumah, Wahyu baru menyadari uang pecahan 100.000 yang diterimanya ternyata palsu. Wahyu kemudian melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang sambil membawa barang bukti. Kena tipu uang palsu pas COD. Apa tuh COD kak ya? Sampai di lokasi kan? Depan Citraland. Nah, aku tidak tahu mana itu duit palsu kak. Apa yang kita COD gitu? HP iPhone 13 biasa. HP itu nak jual sama dia. Ya. Seharga? Seharga 4.800. Laporan kini sedang didalami unit reskrim dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jalan untuk mobil yang nakal tak apa-apa, Pak? Satpol PP Kota Palembang bersama tim gabungan menertibkan dan membongkar lapak pedagang yang menutup jalan di depan Pasar 16 Ilir Rabu 25 Juni 2025 malam. Penertiban ini untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai akses umum yang bersih dan tertata. Himbauan juga kepada pedagang, kami juga sudah komunikasi dengan rekan-rekan kami pedagang sebelum kami pelaksanaan ini. Sudah kita carikan solusi yang terbaik, win-win solution, insya Allah apa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan umum yang lebih luas, karena jalan ini kita fungsikan sebagaimana mestinya jalan, seperti itu. Sebelum pelaksanaan, petugas telah berkoordinasi dengan para pedagang. Mereka mengaku menerima keputusan ini, namun berharap ada jalan keluar agar tetap bisa berjualan. Siap ke tempat, gitu kan, kayak rame lagi jualan, siap kelas. Dekat-dekat sini lah, kalau bisa di sini lah dekat-dekat. Jadi kan ini kan tempatnya Pasar 16 yang dilewati oleh ini kan, uang kan banyak. Jadi kalau bisa di sini lah, jangan di tempat yang lain. Untuk sementara, para pedagang terdampak akan direlokasi ke beberapa lorong dan area depan Pasar 16 Ilir. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang menggelar pelayanan terpadu bagi warga dalam rangkaian hari ulang tahun ke-1342 Kota Palembang. Layanan yang diberikan meliputi kesehatan, perizinan, hingga administrasi kependudukan. Juga ada pelayanan-pelayanan mulai dari pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan dari Dinas Dukcapil Kota Palembang, termasuk juga pelayanan kesehatan. Kegiatan ini mendapat antusiasme, bahkan warga dari luar Kecamatan Ilir Barat 1 turut memanfaatkannya. Agak sering lagi lah mungkin, agak sering-sering lah. Ya acara-acara seperti ini. Benar Bu? Sering diadakan mungkin di tiap, kalau bisa di tiap kelurahan lah gitu. Masyarakat berharap kegiatan serupa dapat digelar lebih rutin, tidak hanya di tingkat kecamatan, tetapi juga menjangkau kelurahan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang warga seberang Ulu 2 Palembang RA 40 tahun harus menghadapi kenyataan pahit yang datang bertubi-tubi. Ia menjadi korban pembacokan iparnya sendiri TP setelah memergoki pelaku melakukan pelecehan pada putri kandungnya yang berusia 10 tahun. Peristiwa bermula ketika RA mendapati iparnya melakukan tindakan asusila pada putrinya. RA marah pada pelaku yang berujung pada perkelahian. Di tengah perseteruan, TP mengambil sajam dari dapur dan melukai RA. Akibat kejadian ini, RA mengalami luka serius di kepala, sementara putrinya trauma mendalam. RA kemudian membuat 2 laporan sekaligus di Polrestabes Palembang. Anak kandung. Umurnya berapa? 10 tahun. Oh, itu siapa yang pelaku pemerkosanya? Kalau nama lengkapnya Topan Sadewo. Itu siapa kita? Ipar. Ipar. Pas tengah malam aku lagi tidur. Aku lihat dia pas ada suara aneh kan. Aku lihat, aku tengok sama dia sudah telanjang, anak aku telanjang. Nah sempat aku tanya, kau apain anakku? Nah di situ dia melawan, tidak kau apa-apain, tidak kau apa-apain, kata dia. Nah kau kubunuh. Nah di situ kami lagi berantem. Nah dia sempat lagi ngomong, kau kubunuh, aku teriak minta tolong kan. Ia sangat berharap pelaku segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga cabai merah di Palembang mulai turun sepekan terakhir. Di pasar kilometer 5, komoditas ini kini dijual Rp25.000 per kilogram.
jauh lebih rendah dibanding pekan sebelumnya yang sempat menyentuh Rp60 hingga Rp80.000. Penurunan harga ini belum mampu mendongkrak daya beli masyarakat yang masih rendah. Tingkat pembelian stagnan membuat pedagang kesulitan menjual stok yang ada. Banyak cabai yang akhirnya membusuk karena tidak laku. Beberapa pedagang mengaku merugi hingga 20%. Penjualan yang biasanya mencapai 100 kg per hari, kini tak sampai 60 kg. Kondisi ini membuat pedagang enggan menyetok cabai merah dalam jumlah besar, meski pasokan dari produsen sedang melimpah. Berbanding terbalik dengan cabai merah, harga cabai rawit justru masih tinggi. Di kisaran Rp60.000 per kilogram, jauh di atas harga normal Rp40.000. Cabai agak merosot, sudah 25. Sebelumnya harga tertinggi kemarin berapa? Sempat 45, 40. Ini kan karena biasanya turun ini, tapi pembelian gimana? Agak kurang. Ada cabai yang busuk deh. Kadang ada, itu cabai burung. Sempat merugi tidak? Pernah. Sementara itu, komoditas lain seperti bawang merah dan bawang putih juga menunjukkan tren penurunan harga masing-masing berada di kisaran Rp32.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian motor terjadi di halaman parkir sebuah toko perabotan dan mainan anak di Jalan Mawar Ilir Timur 1 Palembang pada Kamis 26 Juni 2025 malam. Dua pria terekam kamera pengawas saat menjalankan aksinya. Dalam rekaman CCTV, terlihat kedua pelaku berbagi peran. Satu orang sebagai eksekutor, sementara lainnya mengawasi situasi di sekitar lokasi. Tak butuh waktu lama, motor dibawa kabur. Pelaku diduga menggunakan alat untuk melancarkan aksinya. Korban yang tengah berbelanja di dalam toko baru menyadari motornya hilang saat hendak pulang. Korban mengaku hanya 10 menit berada di dalam. Kunci ya, stang ditutup loh. Lebih kurang tidak sampai seperempat jam. Masuk belanja sebentar sudah dapat sepatu anak langsung kasir gitu kan. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang dan kini masih dalam penyelidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian terjadi di sebuah minimarket di Jalan Opi Raya, Kelurahan 15 Ulu, Jakabaring, Palembang, Selasa 24 Juni 2025 sore. Seorang pria terekam kamera pengawas saat mengambil uang di laci kasir. Pelaku diduga sudah merencanakan aksinya. Ia masuk secara diam-diam ketika pegawai sibuk menyusun barang yang baru datang. Tanpa banyak gerak mencurigakan, pelaku menuju kasir dan membuka laci untuk mengambil uang. Setelah itu, pelaku kabur meninggalkan lokasi. Pegawai minimarket baru menyadari uang hilang setelah selesai menyelesaikan pekerjaannya dan memeriksa laci kasir. Akibat kejadian tersebut, pihak toko kehilangan uang sekitar 3,5 juta rupiah. Masuk, Pak? Masuk? Secara diam-diam dia. Oh, bukan? Iya, nyumput dari kami, biar tak kelihatan. Malahan dia tuh, kami lihat dari CCTV, masuknya emang sengaja nak maling kan? 3.500.000, Pak. Pas dilihat, ini Pak, lihat apa kasiran tuh, masuk kasiran lagi kan? Masuk kasiran, lihat lacinya nggak lagi duit, Pak. Pegawai minimarket telah melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Palembang dengan harapan pelaku segera ditangkap karena wajahnya terekam CCTV. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Musim kemarau belum benar-benar datang, namun Sumatera Selatan telah bersiap. Sejak status siaga karhutlah ditetapkan Gubernur 17 Juni lalu, langkah mulai diambil. BPBD Sumsel menggelar pertemuan yang menghasilkan kesepakatan apel siaga dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan akan digelar 15 Juli mendatang. Apel nanti diperkirakan akan melibatkan lebih kurang 1.000 orang pasukan yang untuk hadir. Selain personil juga kita melibatkan peralatan penanggulangan bencana karhutlah. Iya, kita juga selain tentunya apel, nanti di selesai acara apel kita akan melakukan simulasi penanggulangan bencana karhutlah, bagaimana baik tim gabungan turun untuk melakukan pemadaman.
Apel ini akan menjadi ujian kesiapan. Lebih dari 1.000 personel gabungan disiagakan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, pemerintah daerah, hingga perusahaan pemegang konsesi. Ya, ini rapat koordinasi apel siaga menjaga karhutla di Provinsi Sumatera Selatan. Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli di Gede Agung, melibatkan lebih dari 1.000 personil dari berbagai unsur stakeholder, dan juga akan ada gelar peralatan, simulasi juga ada, dan juga mengundang dari kementerian. 6 kabupaten dan kota telah lebih dulu menetapkan status siaga. Masa siaga darurat Karhutla 2025 di provinsi ini akan berlangsung hingga akhir November. Sebagai barisan terdepan di udara, 4 helikopter akan memperkuat pengawasan dan pemadaman. 1 untuk patroli, 3 lainnya disiapkan untuk waterbombing jika api membara di hutan dan lahan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari Kementerian Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di tengah-tengah kita yang mewakili Korem. Sumsel United mulai memanaskan mesin jelang kompetisi Liga 2 musim 2025-2026. Manajemen menyebut komposisi tim saat ini sudah terbentuk 70%. Hingga pertengahan pekan ini, 4 pemain telah menandatangani kontrak. Dalam waktu dekat, beberapa nama lainnya dijadwalkan menyusul. Rekrutmen pemain musim ini dilakukan secara selektif. Setiap pemain wajib melewati serangkaian tahapan termasuk uji kemampuan dan pemeriksaan kesehatan sebelum resmi bergabung. Dari beberapa analisa video, rekomendasi dari para pelatih, dari manajer, namun tentunya dengan persyaratan bahwasanya pemain tersebut memang memiliki skill yang seperti yang kita harapkan, terutama dari masukan dari para pelatih. Berapa kali dia main di musim lalu gitu. Setelah analisa dari para pelatih dan manajer dan tim pelatih, tentunya hasil kesehatan seperti apa, kesehatan yang rekam medis yang mereka dapatkan tahun lalu dan pada saat menjelang tanda tangan kontrak. Sebagai bagian dari persiapan awal, skuad Sumsel United juga telah memulai latihan perdana pada awal pekan lalu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC dijadwalkan memulai latihan perdana pada akhir pekan ini di Palembang. Manajemen memastikan sejumlah pemain yang telah resmi direkrut akan segera bergabung dengan tim. Sekitar 15 pemain akan ambil bagian dalam sesi latihan awal, terdiri dari pemain lama yang dipertahankan, rekrutan baru, serta pemain lokal. Selain itu, 7 pemain berstatus trial juga dijadwalkan ikut berlatih. Langsung ke Palembang, dan juga akan dibantu dengan pemain trial ya, yang ada di Palembang, pemain lokal lah ya. Karena yang trial, ya ada juga pemain dari. Berapa orang trial? Trial mungkin ada berkisar, pemain trial ada 7 atau 6 orang. Ya mungkin kita ada 2 kali pertemuan ya di Palembang, latihan 2 kali pertemuan di Palembang, terus kita langsung berangkat ke Jakarta. Sebagai bagian dari persiapan, Sriwijaya FC akan melanjutkan pemusatan latihan di Jakarta pada awal Juli mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompastv_palembang. Akhirnya, saya Rubiansyah pamit. Terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.